Kajian kali ini melanjutkan makalah yang kedua, yaitu membahas tentang makom asbab dan makom tajrid. Bagi para salik, terkadang menghadapi situasi yang dilematis. Apakah saya harus posisi asbab atau posisi tajrid? Oleh karena itu perlu pemahaman ilmu yang utuh supaya tidak memaksakan diri pada makom yang sebenarnya bukan makomnya. Maka makalah tersebut memberikan solusi supaya para salik paham posisi dirinya. Seperti makalah iradatuka tajrid, kendakmu pengen tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab, sementara Allah menghendaki dirimu pada posisi asbab. Asbab itu melakukan aktivitas duniawi secara profesional. Kalau dia orang kantoran tetap bekerja di kantor, kalau dia pedagang tetap berdagang. Maksudnya posisi seorang salik yang dikehendaki oleh Allah pada makom asbab ini sesungguhnya yang terbaik buat si salik. Contoh, dia salik pemula, ilmu baru paham. Kemudian ada keinginan untuk tajrid, meninggalkan pekerjaan supaya bisa fokus zikir ibadah. Ini kalau diikuti, bukannya dia mendapatkan pencerahan baik secara ilmu maupun rohaniyah, justru akan menimbulkan masalah baru yang menyebabkan dirinya semakin terombang-ambing. Contoh tadi, awalnya dia bekerja, kemudian ikut ngaji tasawuf, kemudian setelah itu berpikir pengen tajrid. Saya kalau masih bekerja nggak bisa fokus, maksain tajrid, meninggalkan aktivitas duniawi, kemudian hanya mengejar untuk bisa zikir dan ibadah. Apa dampak yang akan dirasakan? Dampak pertama adalah dampak ekonomi yang diakibatkan dari salah dalam memutuskan sikap tersebut. Ketika dia kerja, gaji rutin, kalau dia itu punya kreditan atau punya kontrak, berjalan lancar karena dia ada pemasukan. Tapi ketika dia memaksakan diri kemudian tajrid, fokus ke zikir, ibadah, nanti kan Allah sendiri yang ngurus. Itu karena saya sedang berjalan menuju Allah. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Masalah mulai muncul. Bisa jadi sikapnya yang demikian, dia dikeluarkan dari kantor. Setelah dikeluarkan dari kantor, dampak berikutnya gaji bulanan sudah tidak ada. Berdampak lagi bayar kontrakan, bayar kredit motor misalnya. Akhirnya menimbulkan masalah baru. Ini maksudnya mu'alif memberikan pandangan supaya para salik pemula ini tidak salah milih jalan.
ilmu dimatangkan dulu, ya. Kemudian posisinya yang masih di asbab, ya laksanakanlah dengan posisi sebagai seorang pekerja, itu. Ya, yang penting profesional, amanah, gitu. Zikirnya tetap jalan, ngajinya jalan. Nah, di sini dia akan merasakan kenikmatan ilmu dan kenikmatan dalam bermuamalah. Sementara yang pertama tadi, dia keluar dari pekerjaan, pengen zikir, kemudian muncul masalah baru yang menguras energinya. Akhirnya dikomplain anak istri. Gara-gara ngaji tasawuf, gara-gara ikut tarekat, akhirnya nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa makan. Nah, ini salahnya bukan di ilmunya, tapi salah memahami. Dia tidak sadar bahwa ini termasuk minas syahwah al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ini kalau nggak ngaji hikam begini, ya ini gampang terseret. Ya, seolah-olah perjalanan menuju Allah itu dianggap gampang, gitu ya. Dianggap bisa dikejar target. Gitu. Kalau saya nggak kerja bisa fokus, terus saya makrifah, terus mimpinya kalau setelah makrifah nanti banyak tamu. Wah, ini sudah salah kaprah lagi, ya. Jadi penting sekali ya para salik ini ngaji hikam supaya ada ilmu, ya, ada pencerahan sebagai cahaya pelita, ya. Kita mau melangkah itu sudah dijelaskan oleh makalah-makalah yang ada di dalam kitab hikam ini. Kemudian berikutnya, ya, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Wa min adabil mutasyabbib, ya, khobar muqaddam, dan itu termasuk adab orang yang posisinya di asbab. Ya, di asbab itu ya ngaji tasawuf jalan, zikir jalan, riyadhah jalan, sekolah jalan, kuliah jalan, kerja jalan, gitu. Semua jalan. Ini namanya mutasabbib, ya, sesuai dengan makomnya. Iqamatuhu fima aqamahul haqqu ta'ala. Posisinya seorang mutasabbib, ya, seorang murid atau orang-orang yang mengkaji ilmu tasawuf yang masih pemula, ya, ikuti apa yang telah dikehendaki oleh Allah padanya, gitu. Jadi ikutin saja. Kalau memang posisinya bekerja, ya bekerja, ikutin saja. Jangan tiba-tiba minta resign, gitu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Dan ini sudah terbukti, saya menyaksikan, ya, dua orang yang sering saya ceritakan itu, dua orang yang dia punya posisi strategis, direktur dan manajer sebuah perusahaan luar. Kemudian mabuk ilmu tasawuf, terus memutuskan resign, sementara dia punya anak istri. Dikira kalau resign usaha mandiri itu dianggap gampang, ya, ternyata nambah masalah. Itu. Kenapa demikian? Ya tadi minas syahwatil khafiyah. Dia tidak sadar ini bisikan-bisikan syahwat yang tersembunyi ini sangat licin sekali. Gitu. Jadi sebagai adab seorang mutasabbib yaitu mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah padanya. Jadi posisi yang saat sekarang itu sebagai apa, ya nikmatin saja, gak usah pindah-pindah keinginan, gitu. Kalau dia misalkan bekerja, ya sudah bekerja saja.
Jangan lantas bekerja terlalu mengikuti makhluk gitu. Enakan usaha gitu. Ya silahkan kalau dia punya kemampuan untuk usaha. Kalau memang dia levelnya, kapasitasnya itu harus bekerja, ya bekerjalah profesional. Ya, saya kan terhijab karena saya dikendalikan oleh makhluk, gitu kan. Ya sebenarnya tinggal merubah sedikit saja. Ya, perusahaan yang menjadi tempat kerja itu kan sudah didesain oleh Allah sebagai sarana untuk menjemput rezeki. Jadi Allah memberikan rezeki ya, itu melalui sebuah sistem yang sudah ada di dunia. Contoh, seorang karyawan ya rezekinya hakikatnya dari Allah, tapi untuk mengambilnya ya dia harus kuliah dulu, terus ngelamar jadi pegawai. Setelah dia menjadi pegawai bekerja dengan baik, kemudian digaji. Nah, ketika mendapatkan gaji, ini harus diyakini bahwa inilah cara Allah menurunkan rezekinya kepada saya dan keluarga saya melalui proses yang disebut sunatullahnya ini. Itu kan bisa dikembalikan pandangan yang demikian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang Allah menghendaki kedudukan ini, posisi ini sebagai sarana untuk menjemput rezeki. Yang penting kerjanya benar, tidak korupsi waktu, ya kerja profesional, kemudian amanah gitu. Itu fihi min fi'lil asbab hatta yakunal haqqu. Jadi nikmati, istilah enjoy lah dengan profesi yang ada di hadapan. Itu sesungguhnya hakikatnya dari Allah. Jangan kemudian buru-buru pengen pindah ini pindah itu. Lah, hatta yakuna al-haqqu, sehingga sampai ada nanti isyarat dari al-haq dari Allah Ta'ala. Walladzi yang kiluhu minha ala lisani syaikihi, ya gitu. Bisa jadi isyaratnya itu melalui gurunya. Contoh, misalkan muridnya sudah bekerja, ya, tapi dilihat dari pandangan guru, ini kerjanya menghabiskan waktu, ya, karena misalnya untuk perjalanan pulang PP itu cukup jauh gitu. Kemudian seorang guru punya pandangan, ada lowongan baru yang tidak jauh gitu. Kemudian seorang guru mengisyaratkan, coba deh kamu ngelamar di sana gitu. Atau seorang mursyid konsultasi kepada gurunya, guru, ini saya dapat tawaran kerja ini, yang lama ini tempatnya terlalu jauh sehingga waktu saya habis di perjalanan. Nah yang baru ini dekat, insya Allah ini lebih dekat perjalanannya, dan ibadah saya juga merasakan terjamin nyaman gitu. Ya seorang guru akan memberikan dukungan selama itu maslahat buat agamanya maupun buat maisahnya itu. In kana au bi isyaratin wadhihatin, atau dengan isyarah yang wadhihah. Atau misalnya lagi nih, seorang murid yang secara kualitas ya rohaninya itu bagus, ya kemudian seorang guru memberikan isyarat karena ini murid ya secara keilmuan dia komplit lah gitu, dan secara rohani dipandang dia juga memiliki potensi yang bagus. Nah, seorang guru bisa memberikan isyarat, coba deh kamu ke
pindah ke tempat sana gitu. Coba bikin pondok kecil-kecilan gitu. Lah, kalau seorang guru sudah memberikan isyarat demikian, ya ikutin saja karena pandangan seorang guru itu visioner ke depan. Pasti nanti di sana akan menemukan hal yang lebih maslahah bagi murid tersebut. Ya, ternyata benar. Oh, di sana bisa menjadi sarana dakwah. Terus soal maisah juga banyak kemudahan. Terus lebih bermanfaat buat orang lain dan bisa membimbing murid dengan baik. Nah, ini contoh ya isyarat seorang guru yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Jadi fahina idin, ya, kalau sudah ada isyarat dari guru atau ketika kita dilematis kemudian konsultasi ke guru dan menyerahkan kepada guru, kemudian guru memberikan isyarat fahina idin, maka ketika itu yang takilu pindahlah seorang murid litajrid kepada makom tajrid. Ya, jadi ini ada isyarat dari seorang guru karena guru memperhatikan aspek lahir batinnya. Ini murid ya syariatnya bagus, ilmunya komplit bagus, terus riadohnya bagus gitu. Supaya dia berkembang ya diberikan isyarat, kamu carilah tempat supaya bisa bangun ya pondok kecil-kecilan dulu lah. Karena itu nanti ya bermanfaat bagi keilmuan kamu dan juga sebagai jalan dakwahmu. Nah, fahina indin yang takilul ya. Karena atas isyarat tersebut seorang murid pindah pada makom posisi seperti itu insya Allah ya lebih maslahah. Ciri-cirinya gampang ya kalau mendapatkan isyarat dari guru ya itu akan menemukan solusi-solusi yang mendukung atas langkahnya, perjuangannya. Itu tidak menemukan kebuntuan. Beda dengan yang tidak mendapatkan ridho guru. Contoh orang yang tidak mendapatkan ridho guru gini. Murid konsultasi ke guru, kemudian guru memberikan nasihat. Udah kamu nggak usah neko-neko, ya cukup ya kerja, kemudian ngaji, zikir udah cukup gitu. Tapi murid ini punya mimpi besar. Saya pengen ini itu misalnya. Nah, dia memaksakan diri. Ketika dia memaksakan diri, pasti murid ini akan menemukan banyak jalan buntu. Akhirnya ya kesini buntu, kesana buntu. Akhirnya menyebabkan ya tambah ruwetnya perjalanannya. Jadi ini penting sekali ya fahina idin yantakilu litajrid ya dengan isyarah seorang guru. Nah, kalau isyarah seorang guru itu ya sudah dipertimbangkan secara matang. Gitu. Jadi jangan sampai melangkah tanpa mendapatkan bimbingan dan arahan seorang guru. Fa iradatuhu lil tajrid. Nah, ini lanjutannya. Kehendak seorang murid untuk tajrid ma'a iqamatihi ta'ala lahu fil asbab. Jadi seorang murid pengennya tajrid. Nah, padahal Allah menghendaki dia di asbab. Ini termasuk minas sahwa al-khafiyah. Gitu. Ada nggak yang seperti ini? Ada gitu. Misalnya muridnya terobsesi. Wah, kalau saya tajrid, fokus zikir, terus kan nanti cepat ma'rifah gitu kan. Setelah cepat ma'rifah,
terus nanti banyak tamu gitu. Jadi ujung-ujungnya orientasinya duniawi juga gitu. Tidak orientasi ya untuk usul ilallah, itu tidak. Jadi alasan dia tajrid supaya bisa cepat makrifah. Padahal kan makrifah itu nggak bisa dikejar. Gitu. Nah, murid yang seperti ini ya, dia dengan nafsunya memaksakan diri, memakomkan diri pada tajrid, ya. Dia ninggalin pekerjaan, terus buka ya kayak pesantren gitu. Tapi sayang ilmunya nggak ada. Nah, kalau ilmunya nggak ada mau ngajarin apa? Gitu. Karena dia terobsesi kalau dia bikin pesantren kemudian tajrid, nanti kan banyak tamu yang datang. Pasti dia ngasih ini itu lah. Lintasan-lintasan yang seperti ini lintasan nafsu. Kalau diikutin, dia akan semakin terseret, semakin jauh dari perjalanan menuju Allah. Ujung-ujungnya jadi dukun, gitu kan? Ujung-ujungnya jadi dukun. Gitu. Nah, ini sangat lembut sekali. Kenapa seorang murid tidak boleh memaksakan diri atau memakomkan diri pada tajrid, sementara yang sesungguhnya Allah mengendaki dia di asbab? Li'annan nafsa, karena sesungguhnya nafsu qad taksudu bidzalika rohah. Karena nafsu itu pengennya membayangkan kondisi yang rohah, yang enak-enak. Itu contohnya tadi, setelah tajrid ya dia riyadhah dulu nggak apa-apa, tapi kan nanti terus banyak tamu, banyak ini banyak ini, ujung-ujungnya dapat duit itu. Walam yakun laha minal yakin, sementara dia keyakinannya itu tidak ada progresnya. Karena sebab ilmunya pas-pasan, ya dia model ambisi, keinginan, tidak mengukur kapasitas dirinya dan keyakinannya. Lantas apa yang terjadi kalau keyakinannya lemah? Sementara dia memaksakan diri untuk tajrid, ujung-ujungnya dia tomak terhadap pemberian manusia, dan ini rusak. Ya, secara prinsip tasawuf ini rusak kalau seorang murid sudah menggantungkan ya pada tomak kepada makhluk gitu. Jadi ini mau menghilangkan penyakit tapi menimbulkan penyakit baru. Sebab tadi keyakinannya tidak tahqiq. Berbeda dengan orang yang tadi, yang kedua tadi. Dia mendapatkan isyarat guru, ya disuruh buka pesantren atau musola kecil-kecilan. Karena guru sudah memandang ini anak bagus, ilmunya bagus, syariatnya bagus, kemudian riyadhahnya bagus, keyakinannya bagus. Andai dia tidak makan, tetap dia keyakinannya lurus, gitu. Maka tidak membawa maldorot. Nah, bagi orang yang memaksakan diri, pasti akan muncul maldorot, masalah-masalah baru. Ya, sudah tomak, kemudian ditambah anak istrinya nggak bisa terima. Wah, ini sudah kayak neraka jahanam ini itu. Matahmilu bi masyaqqal faqih itu. Karena keyakinannya tidak tahqiq, ya, kemudian dia tidak mampu menanggung beban beratnya kondisi faqih, kondisi sulit. Sebab orang yang posisinya ditajrid itu ujian yang paling berat itu masalah ekonomi. Itu maka kalau dia posisi ya misalkan mengambil posisi tajrid sebagai jalan dakwahnya, ya dia harus mengajar murid, dia harus berjuang gitu.
pasti di sini menghadapi situasi fakoh. Fakoh itu kesulitan ekonomi. Nah, di sini akan kelihatan tadi kualitasnya. Kalau keyakinannya dia itu tahqiq, ya, tidak ragu dan tidak gentar sedikit pun, begitu juga ya istri dan anaknya karena sudah tahu bapaknya ini sedang dalam posisi benar, seandainya ada kesulitan masyaqatul faqih itu bisa menerima sehingga tidak menjadi beban baru. Gitu. Tapi sebaliknya yang pertama tadi, maksain diri, keyakinannya tidak mapan, akhirnya muncul tomak, ditambah istrinya, ditambah anaknya. Nah, ini akhirnya situasi yang demikian justru menambah kacau balunya perjalanan seorang murid. Maka jangan sekali-sekali mengambil langkah dengan nafsu, dengan syahwat yang khofiyah. Jadi lebih baik ngikutin arahan seorang guru. Jangan sekali-sekali berani menentang. Kalau sudah dikasih nasihat menentang, balelo, pasti akan menemukan kondisi-kondisi yang sulit tadi. Masyaqatul faqih. Jadi kondisi kesulitan yang membuat dia menderita itu pasti akan dihadapi. Dan ketika posisi itu dia tidak merasakan kenikmatan, kelezatan iman. Itu. Sementara sufi yang hakiki, ya, salik yang hakiki, ketika menghadapi sebuah kondisi faqih, ya, kesulitan, itu Allah akan menghamparkan limpahan rahmat rohani, diberikan pencerahan-pencerahan rohani, diberikan makna-makna hakikat di balik kondisi sulit ini. Sehingga sekalipun secara lahiriah nampak sulit, tapi sesungguhnya dia memiliki kekayaan batin. Gitu. Maka orang-orang yang seperti ini di makalah lain nanti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, al-faqatu a'yadul muridin. Jadi kondisi sulit bagi seorang murid atau seorang salik itu justru menjadi hari raya bagi para muridin. Nah, maksud hari raya yaitu dari sisi lahiriah nampak kesulitan secara ekonomi. Tapi dari aspek batiniah dia mendapatkan anugerah limpahan ilmu asrar ilahiyah. Sehingga kondisi yang sulit ini tidak dia rasakan, justru dia bisa menikmati karena mendapatkan asrar ilahiyah. Nah, ini bedanya kalau orang yang posisinya on the track atau sesuai ya dengan ya, arahan seorang guru. Faida nazalat bihal faqih nazalat wa tarabat wa raju'at ilal asbab. Ketika turun faqih kesulitan, ya kesulitan misalkan pertama masalah di tengah masyarakatnya mulai ngerasani itu nggak kerja ngapain padahal masih sehat gitu kan, kok di rumah terus zikir gitu. Ini dari sisi masyarakat ya sudah dapat omongan. Dari sisi anak istri dapat omongan lagi. Akhirnya kondisi yang seperti ini wattorobat, bikin pontang-panting. Ya. Karena nggak siap mental, nggak siap ini dan akidahnya juga nggak siap. Akhirnya wattorobat, pontang-panting, kebingungan. Warojaat ilal asbab, akhirnya kembali ke asbab lagi. Gitu. Mau nggak mau dia harus kerja lagi, ya, ngantor ya harus mulai dari nol lagi. Nggak ada perusahaan yang buat keluar masuk gampang kecuali punya bapaknya sendiri. Kalau di luar ya harus daftar sebagai karyawan pemula lagi. Lah, fayakunu ahbakulaha
minal iqamah fiha. Nah, kondisi yang demikian ini ahbaku, lebih buruk ya baginya minal iqamah fiha, daripada dia menetapi di dalamnya. Fahada wajun kauniyas syahwah, ini secara nyata sebagai contoh seorang murid, seorang salik yang mengikuti syahwat yang tersembunyi, seolah-olah ya dianggap menawarkan keindahan ya, fata morgana, ternyata tidak sesederhana itu. Nah, karena itu bagi para salik ya, dalam memahami ilmu tasawuf harus utuh. Paling tidak makalah-makalah dalam Al-Hikam ini sudah hatam, dan tidak cukup hatam sekali ya, bolak-balik ngaji hikam itu berkali-kali, itu dari satu ngaji hatam ke ngaji berikutnya pasti ada pencerahan-pencerahan baru, karena hikam ini sebagai pelita bagi para salik. Kita akan dikasih kabar, kalau posisinya begini, sikapmu begini, kamu jangan ambil jalan begini gitu. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan di atas bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, bisa istiqomah, bisa lurus perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.